Halo semuanya, perkenalkan saya Filiberto Agustina dengan NIM 119. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencurian dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa lebih waspada? Apa itu pencurian? Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pencurian dianggap sebagai tindak pidana karena merugikan pihak lain, baik secara materi maupun psikologis. Pada pasal 362 KUHP Indonesia, pencurian didefinisikan sebagai barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Identifikasi masalah. Kasus pencurian menjadi masalah yang kompleks. Pencurian seringkali dipicu oleh beberapa kondisi seperti ekonomi yang sulit, lingkungan sosial yang kurang aman, dan lemahnya keamanan terhadap kejahatan. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari pencurian ini yaitu korban merasa trauma, pelaku menghadapi hukuman, dan masyarakat merasa kurang aman. Dalam kebijakan alternatif, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kasus pencurian, yaitu pasal 362 KUHP yang dimana mengatur pencurian biasa, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 900.000. Selanjutnya ada pasal 363 KUHP yang dimana mengatur pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari dengan ancaman pidana lebih berat. Selanjutnya pasal 365 KUHP yang dimana mengatur pencurian dengan kekerasan atau curas yang dapat dikenakan hukuman lebih berat karena melibatkan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap korban. Dan yang terakhir ada pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimana KUHP baru yang berlaku mulai tahun 2026 meningkatkan denda maksimal untuk pencurian menjadi 500 juta. Terdapat kebijakan alternatif lain yang bisa dilakukan seperti mediasi di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan mediator. Selanjutnya dengan melakukan pendekatan restoratif justice yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitas pelaku. Bukan hanya hukuman penjara yang dimana pelaku diwajibkan membayar ganti rugi, tetapi juga melakukan kerja sosial atau tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan. Selanjutnya, untuk pencurian ringan, dengan cara melakukan musyawarah adat atau mediasi komunitas. Dan yang terakhir, dengan cara peningkatan keamanan dan edukasi masyarakat tentang pencegahan pencurian. Usulan kebijakan seperti penyediaan pengawasan CCTV dan petugas keamanan, regulasi wajib pemasangan alarm atau sistem pelacak GPS untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, kampanye tentang pentingnya tindakan pencegahan seperti pemasangan kunci tambahan. Selanjutnya sosialisasi modus operandi pencuri agar masyarakat lebih waspada, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program keamanan lingkungan, serta peningkatan hukuman bagi sindikat pencurian. Rencana tindakan itu ada peningkatan keamanan publik seperti pemasangan CCTV, patroli rutin, dan penyediaan fasilitas yang aman. Selanjutnya ada edukasi masyarakat seperti kampanye kesadaran tentang pencegahan pencurian dan cara melindungi barang berharga. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama warga di sekitar. Bapak, saya ingin mewawancarai terkait kasus pencurian yang ada di sekitar sini. Apakah Bapak berkenan? Siap. Baik Pak, pertanyaan pertama, Bapak apakah pernah ada terjadi permasalahan di lingkungan ini? Jika ada permasalahan atau kasusnya itu seperti apa ya Pak? Yang sering itu sepeda motor. Terus setelah mengetahui itu, bagaimana perasaan Bapak saat mendengar kasus pencurian yang sempat terjadi di lingkungan sekitar sini? Ya, pikiran malah was-was, nggak tenang. Menurut Bapak, apakah penyebab seseorang ini melakukan pencurian? Penyebabnya ialah kekurangan ekonomi nomor 1. Iya Pak. Terus menurut Bapak ini apakah setelah Bapak mengetahui adanya kasus pencurian ini adanya terjadi perubahan dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya lebih waspada atau membatasi aktivitas di luar rumah? Ya, yang pertama kalau punya sepeda motor harus di double kunci ganda atau kunci apa aja lah, yang penting aman gitu. Berarti dalam kehidupan Bapak ini ada
perubahan ya Pak setelah mengetahui kasus itu. Iya, udah ada perubahan. Terus apakah ada saran atau solusi untuk warga sekitar setelah adanya kasus ini Pak? Ada, semua tak suruh hati-hati Iya. dan waktunya dijaga gitu, kalau dikurangi. Iya. Terus harapan Bapak ke depannya itu terkait masalah ini bagaimana Pak? Terkait masalah ini menurut Bapak yaitu mungkin lebih baik lah, kita lebih baik. Semoga lebih aman lagi Iya, ya lebih Pak ke aman depannya, ya. Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak.